Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, yang tiang hormati dan muliakan segenap para pengelingsir, para sesepuh, yang kami hormati segenap pengurus masjid, singkatnya Nini Mami Sanabija Jamaah Laki Bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita melakukan ketaatan. Nikmatnya kita bisa melakukan amal saleh. Nikmatnya kita melakukan ibadah. Karena salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya, Bapak Ibu, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk melakukan kebaikan atau ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan halawatut ta'ah. Nikmatnya melakukan ketaatan, nikmatnya kita melakukan kebaikan, nikmatnya kita beramal saleh. Inilah yang luar biasa. Maka mudah-mudahan hadirat Allah, kenikmatan seperti ini terus hadir di tengah-tengah kita. Semangat ibadah, semangat berbuat baik, semangat untuk melakukan amal saleh. Bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tetapi semangat itu akan kita jaga, semangat itu akan kita pupuk, kita akan terus hadirkan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Orang yang selalu melakukan kebaikan, orang yang selalu beramal saleh, maka pun nanti meninggalkan dunia ini, dia akan meninggalkannya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita pedomani dalam kehidupan ini. Maka bila mana kita terus menghaturkan salawat, senantiasa mengucapkan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan kita semua akan menjadi salah satu di antara mereka yang bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipastikan akan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Apapun yang sedang kita laksanakan, Allah akan mudahkan. Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi saat ini dengan bersolawat. Dan juga yang paling penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semua dosa dan kesalahan kita Allah perkenan ampunkan itu semua dengan berkat kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim,
kaitannya dengan tujuan utama Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus melakukan perintah puasa di bulan Ramadan ini? Ingat di dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung daripada ayat ini Allah tegaskan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama kita melakukan apapun ibadah-ibadah itu, apakah itu zakat, apakah itu puasa, atau mungkin haji dan lain sebagainya, semuanya akan bermuara kepada satu tujuan: bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa banyak sekali proses-proses yang Allah berikan kepada kita. Banyak proses-proses yang harus kita jalani supaya kita lahirnya nanti atau ujungnya nanti menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan ayat yang berkaitan ayat berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena puasa itu merupakan ibadah yang sangat berat. Bayangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu harus kita tinggalkan. Kita harus coba memanage, kita harus mengatur semua itu. Apa kebiasaannya? Berpuasa itu kan tidak menjadi biasa. Apalagi kita tidak makan, tidak minum. Itu lumayan terasa berat bagi orang yang tidak terbiasa. Orang yang biasa sekalipun, yang namanya orang tidak makan, tidak minum, itu adalah sesuatu yang baru dan itu lumayan berat. Kira-kira Bapak Ibu, dek mangan, dek ngenem, berat napa dek lamun pelungguh? Lamun narak jamaah duwe, jamaah kita di sini anu ringan dia jan. Ya modok dia, dek ini lapah tiang jan. Mere terpentun ilmu maksud dia. Maeh benapi-napi syarat, pokok sadene lapah maksud dia. Kan lumayan lamun dek lapah. Di saat orang kelaparan kita tidak lapar, berarti bisa menghemat banyak. Peluang untuk bisa mengumpulkan harta itu lebih besar ketimbang orang yang terus makan. Maka ini kebiasaan yang mohon maaf berat, walaupun kita sudah membiasakan itu, kita sudah coba itu. Kenapa? Karena ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu pasti dia senang dengan makanan, pasti dia suka untuk minum minuman, apakah itu yang dingin, yang segar dan lain sebagainya. Itu sudah kecenderungan. Tetapi kita harus kendalikan itu semua. Kita harus memanage itu, kita harus mengontrol semua itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu bukan sembarang ibadah. Maka yang bisa mengontrol itu semua, yang bisa menahan itu semua hal Allah adalah siapa? Orang-orang yang beriman saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kita untuk melakukan puasa. Makanya para ulama menjelaskan Allah, beda makna kutiba atau furida. Jadi kalau kata-kata kataba atau kutiba itu memang di Lauhil Mahfuz itu sudah tercantum itu. Jadi perintah yang bukan datang dadakan, tetapi itu adalah menjadi perintah yang harus dilakukan. Karena itu sudah termaktub. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah sudah perintahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa maknanya hadirin rahmati Allah?
satu ayat ini memberikan kabar gembira kepada kita semua. Apa kabar gembiranya? Yang namanya puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad yang melakukannya. Semua orang sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah melakukannya. Sehingga kita jangan merasa kecil hati, jangan merasa terbebani, jangan merasa berat. Kenapa? Bukan kalian saja kata Allah, bukan anda saja, bukan umat Nabi Muhammad, tetapi ini juga berlaku bagi umat-umat sebelumnya. Maka ini harus menjadi motivasi bahwasanya kita tidak sendirian. Kita bukan hanya umat Nabi Muhammad yang melakukannya, tetapi semua orang melakukan itu. Kalau bahasa yang lain itu sebagai penghibur, penyemangat agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Yang kedua, hadirin Allah, ini adalah sarana kompetisi. Apa yang dikompetisikan? Anda jangan kalah dengan orang-orang terdahulu. Anda jangan kalah dengan umat-umat sebelum kalian. Mereka saja bisa berpuasa, masa kita tidak bisa berpuasa? Kira-kira itu isyarat yang Allah ingin hadirkan di dalam kita berpuasa. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang terkait dengan ibadah puasa ini nilai pahalanya sangat besar sekali. Kita ambil contoh hadirin yang dirahmati Allah. Tadi kita katakan menahan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Menahan diri untuk tidak makan dan minum itu berat. Maka subhanallah, dalam kaidah disebutkan sesuatu yang berat itu maka nilai pahalanya tinggi. Termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan Bapak Ibu, afdalul ibadati ahmazuha. Sebaik-baik ibadah niki adalah yang berat untuk dilakukannya, yang cobaannya itu sangat berat, maka itulah ibadah yang paling besar pahalanya. Yang kasih contoh Bapak Ibu, Mbe beratan tiang pelunggum sami sembahyang elek bali apa ujung masjid? Ya, saran dengan sembahyang elek masjid niki berat. Kan sering tiang pelunggum sami dengar cerita, arak dengar saya berkoar-koar bercerita, weh kolek le Gunung Rinjani, uni bau sintaek telu 4 kali Gunung Rinjani, bahkan sekali seminggu lagu belum tentu bau juk masjid. Unasa ini menunjukkan masjid itu berat. Makanya kenapa Allah SWT berikan pahala yang berlimpah kepada mereka yang ke masjid, karena tantangannya jauh lebih berat. Melaksanakan ibadah itu sangatlah berat, maka Allah berikan pahala yang setimpal dengan tingkat kesulitannya. Makanya dalam kaidah fikih disebutkan al-ujrah biqadril masyaqqah, atau al-ujrah tuqaddaru biqadariha. Itu dalam kaidahnya, pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan, atau pahala itu disebandingkan dengan tingkatannya. Jadi semakin berat ibadah itu, semakin sulit melakukannya, semakin besar nilai pahalanya untuk kita semua. Makanya Bapak Ibu, kenapa puasa itu harus dilakukan siang hari? Kembali di malam baik. Lamun tak suruh milih araat malam apa kejelo puasa? Malam saya paling modoh. Kan menikah kembali anda tiap mulai sampai jamaah ingas maghrib atau ingas isya mulai mutedam baik. Mulaun debe wayat subuh mut nyaur. Kira-kira mai ina puasa berapa? Narak nikmat sampai jamaah. Enggak ada tantangannya. Ndak berat. Tedem doang. Ini narak napi-napi. Tetapi kenapa siang hari kata ulama? Karena siang itu cobaannya lebih berat. Siang itu menantang sekali. Bayangkan kalau yang namanya siang sampai jamaah nggih. Itu manusia searan tadi yang katakan dek mangan dek menam pasti lapah.
Mun kelemak-kelemak barak meniki masih tahu kemos. Silak baik. Bareh masih bau sit kemos. Nah lamun wah Demak jam 10 jo ke atas mulai tu penang dia. Kah darat dengan tahu kemos. Mulai kali nak bocung doang ruang dia. Meling gedeg doang ruang. Inilah sampai jamaah. Kenapa? Karena hawanya semakin meninggi, semakin panas, kemudian kita juga secara pribadi itu sudah merasakan kelaparan. Maka inilah hikmahnya. Itu makanya dalam kitab yang disebut Hikmatut Tasyri', filsafat tasyri' atau hikmah disyariatkannya satu ajaran agama. Semua itu dikupas oleh ulama. Tidak ada satupun ibadah itu yang tidak memiliki hikmah. Maka termasuk kita harus berpuasa di siang hari itu agar nilai yang kita dapatkan itu lebih besar ketimbang kalau kita melakukannya di malam hari. Termasuk hadirin hati Allah, tiang pelunggum sami diistimewakan oleh Allah. Walaupun umat Nabi Muhammad itu tidak sebanding dengan umat-umat sebelumnya, tentu dari sisi waktu, kesempatan mereka hidup berbeda, waktu lama tinggal mereka di dunia berbeda, secara fisik mereka berbeda, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan tertentu bagi umat Nabi Muhammad. Makanya hadirin Allah, di antara salah satu bonus yang kita dapatkan itu adalah Lailatul Qadar. Ini khusus buat umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Bisa mengejar nilai, bisa mengejar amalan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, disebutkan di dalam Al-Quran agar ini menjadi motivasi kita di dalam beribadah. Mohon maaf, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar itu nilai pahalanya berapa? Lebih baik, bukan sebanding, bukan setara, bukan sama. Hati-hati, bukan sama nilainya atau setara nilainya, tetapi lebih baik. Itulah makna khairun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Berarti yang namanya lebih baik itu berapa? Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan. Tetapi kalau hanya 1000 bulan itu namanya setara. Ini artinya apa? Tidak ada bandingannya. Tiang pelunggum sami tidak akan bisa mendapatkan itu di luar bulan Ramadan. Bayangkan 1000 bulan, kalau kita kalkulasikan ke usia hadirat Allah, itu tidak kurang dari 83 tahun. Berarti orang kalau benar-benar konsisten istiqamah beribadah, dia akan mendapatkan nilai pahala lebih daripada 83 tahun. Lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang bisa beribadah 83 tahun? Kira-kira bau ibadah 83 tahun? Wanin bau. Sekuat-kuat yang pelunggum sami beribadah, sebilu-bilu umur yang tiang pelunggum sami dapatkan dari Allah, 83 tahun diki. Lamun tiang ja bilu gati wah umur niki balu puluh telu tahun, la ilaha illallah, udah di luar kebiasaan. Kenapa? Karena rata-rata umat Nabi Muhammad niki usianya 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat Nabi Muhammad irup le dunia niki Bapak Ibu kisaran 16 sampai 70. Sangka lamun mangkin jamaah tiang mutuh Demak 16 jak milim apik-apik. Onya entar. Denek baik pelih bahasa, denek pelih unikanem, denek pelih entan. Sila lamun mutuh Demak 16. Arab 16 lete. Onya dia ngapik-apik. Wah, dikbani dia aja. Lamun wah 16 tahun masih pada pekel jak sampai jamaah. Aneh, di tahun dia tu ni besila. Angkat lamun 16 apik-apik, onya-onya, sabar-sabar.
Nggih. Tawaduk biar aneh entah nenek noak-noak. Lama yak pekel nenek 16 tahun je aneh. Ila-ila dia. Bahaya. Kenapa? Rasul yang mengatakan itu, bukan dia. Umur umat Nabi Muhammad hidup di dunia 16 sampai 70. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah? Kita kembalikan saja kepada baginda Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ande narak dengan de kanggo mati le dunia niki tiang sapaling pantesan jangan meninggal dunia itu baginda Nabi, manusia pilihan Allah. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul, manusia yang disebut dibanggakan oleh Allah dalam Al-Quran. Beliau adalah contoh teladan buat yang pelungkum sami. Tetapi apa yang terjadi atas beliau? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Ay Nabi Muhammad manik nenek, kami kata Allah nikuah jariang arak generasi sebelum sida, arak manusia sebelum sida Nabi Muhammad masih bertahan hidup sampai nani. Denara siapapun mereka, bagaimanapun kekuatan yang mereka miliki, tidak bisa bertahan hidup. Lamun nia pada doang tidak bertahan hidup sampai sini. Sampai saat ini termasuk sida wahai Nabi Muhammad. Lamun sida doang meninggal dunia, apakah manusia selain sida akan merasa kekal abadi dalam hidup ini? Tidak mungkin. Karena manusia sak paling pantas doang meninggal dunia, maka apalagi tiang pelunggum sami, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Pira usia baginda Nabi sami jamaah? 63 tahun niki kalender Hijriyah. Berarti lamun kalender Hijriyah, lamun tetulakan ojuk miladiyah masih 16 jatuh sami jamaah. 63 niki kurang lebihnya kalender Hijriyah. Padahal kalender Hijriyah niki kurang pira 11 jelu. Mun dek salah kanje masih sami jamaah. Berarti sangat singkat. Baginda Nabi saja 60-an tahun sami jamaah, maka tiap pelunggum sami juga akan mirip-mirip seperti beliau. Ditini ya kalahang beliau. Sehingga ia bahasa Nabi SAW lamun narak dengar lebih elek 70 baun terekeng isi ranggut ima. Dan selaput dengan ya bila umur. Biasanya kita ini bertahan antara 16 sampai 70. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan umat yang lalu, mereka ada peluang untuk itu. Lamun itu jadi narak peluang kata ibadah balu puluh telu tahun. Kenapa? Umur saja tidak sampai sedemikian. Lamun dengan layak ini. Nabi Nuh diceritakan sami jamaah, beliau hidupnya saja untuk berdakwah saja 950 tahun. Berarti piran kodek Nabi Nuh kan menu dini kodek-kodek lu berceramah, dini baik kodek langsung untuk wajiban ya lalu berdakwah tidak mungkin. Beliau berarti ada masa kecilnya. Berarti masa kecilnya juga berproses sama dengan tiang pelunggum sami. Tetapi untuk melakukan aktivitas dakwah saja 950 tahun. Berarti peluang beliau untuk bisa beribadah 83 tahun itu terbuka. Kenapa? Lebih panjang usia beliau daripada ibadah 83 tahun lebih. Nabi-nabi sebelum beliau, sebelum baginda Nabi berpeluang untuk itu. Kenapa? Usianya sampai 300 tahun. Ada yang 400 tahun dan lain sebagainya. Lagu lamun tiang pelunggum sami arak peluang kata ibadah. Tidak mungkin sami jamaah. Maka di dalam hadis-hadis disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa kecil hati. Beliau memikirkan tentang kita luar biasa.
Sehingga begitu dia tahu ada orang-orang yang sebelum kita ini bisa beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, maka beliau minta di hadapan Allah, ya Allah, apakah umat saya bisa seperti itu apa tidak? Apakah umat Nabi Muhammad bisa beribadah lebih dari 1000 bulan apa tidak? Kenapa seperti itu ya Allah? Karena beliau tahu usia kita tidak sampai di situ. Manusia mohon maaf ceredeh-ceredeh, pagah-pagah, pekel-pekel. Merasa luai akal di umat Nabi Muhammad. Kocek-kocek luai akal sampai jamaah. Kintal tu pekelet tu teluk selapuan. Ya rata-rata wah itu kan kode-kode awak kecil lah. Dah rasa balik-balik lalu. Mun terbandingan kecil dengan toak laik sampai jamaah. Ya gawin dengan toak laik di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh misal. Ada namanya kaum Ad, kaum Samud. Ad Samud ni kinapi keistimewaan. Manusia belik-belik, pinter memahat, pinter piak balik leman napi gunung mun piak. Mun tiang pelunggum sami surut lalu piak balik di gunung tahu. Daka-dakaan wah canggih makin anu berat miak sami jamaah. Bayangkan beremberuan dengan toak laik, mau berembe ke belik battle kan menu? Apa sen piak battle? Menu ke buat pikiran. Kenapa? Karena gunung-gunung yang cadas, yang tinggi-tinggi, yang menjulang, yang besar-besar, keras-keras bisa dijadikan istana. Disitulah mereka tinggal. Sehingga lamun dia manusia kocet-kocet piran nyari sila arwah lemes sih meniki menuki dulu, maka mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Fisiknya tinggi-tinggi, kemampuannya hebat-hebat, tenaganya juga kuat-kuat, usianya juga sebanding dengan tingkat ketinggian mereka. Makanya sampai jamaah lamun tiang seriuk sogol-sogol lawan jok kebun-kebun niki sampai jamaah, lamun tiang seriuk lolon nyur satinggang-tinggang menikin tertinggang yoling ketia. Jangan-jangan ini sisa-sisa peninggalan umat sebelum Nabi Muhammad. Kembali karena pohon ini tinggi-tinggi disesuaikan dengan fisik mereka yang tinggi-tinggi. Lamun dia milih 6 kombok ni nulak taik-taik dengan tuak laik. No, salah laik maksudnya yang generasi sajulu. Cukup bait terlangsung bait tepok 6 kan menu. Maka subhanallah, Allah Maha Adil. Umat Nabi Muhammad ceredeh-ceredeh, kodek-kodek manusia, umur pendek-pendek, Allah jadikan khusus untuk mereka pun tanaman yang spesial untuk mereka. Berwe lulun nyur doang tepian hibrida. Hibrida niki wani nara hibrida lain. Meto wadait lain hibrida. Nani to nara kambe umat Nabi Muhammad. Ceredeh-ceredeh, kodek-kodek tepian sak kodek-kodekan. Dia mikir ke situ sampai jamaah. Sang ini ada hubungannya, ada korelasinya. Sehingga umur tiang pelunggum sami juga sedikit, tidak panjang-panjang seperti dulu. Makanya Rasul SAW ya basut, mudah-mudahan gak maklema umat terbau barat nia pada. Ya Allah, bisakah umat saya bisa seperti orang-orang yang dahulu, orang-orang yang bisa beribadah 1000 bulan? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi Muhammad, walaupun anda tidak panjang usianya, umat sida juga tidak kuat ibadahnya, tetapi kalau dia rajin, kalau dia konsisten, istiqamah ibadah di bulan Ramadan, di situ ada peluang untuk menyamai bahkan lebih baik dari orang-orang terdahulu. Kapan? Kalau di bulan Ramadan ini dia semakin semangat ibadah, semakin khusyuk beribadah. Di situ ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka subhanallah ta'ala, Lailatul Qadar ini adalah di antara bonus di antara bulan Ramadan. Maka jangan sampai yang pelunggum sami abot-abot, males-males, mohon maaf nggih. Sekecil apapun ibadah yang tiang pelunggum sami bisa lakukan, lakukan. Ya gawin tiang pelunggum sami lek schedule baru niki kan jadwal elek masjid rike dibawa macam kegiatan, di antaranya apa? Di situ menyebutkan nuzulul Quran.
Di bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Maka tiang pelunggum Sami dituntut untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak-banyak baca Quran. Ini kadang-kadang itu dekat wah mau pira makin hampir 16 nggih. Lagu kadang-kadang arak di antara tiang pelunggum Sami sandin wah buka Al-Quran sama sekali. Coba arak nak pendek lain niki. Wah nak mola saud puasa, arak dengan dia buka Quran. Coba Sami jamaah. Berarti kan berbetet ya mau Lailatul Qadar maksud dia. Milih Lailatul Qadar, Quran ditelah baca. Apalagi ni bau khatam Quran. Sami jamaah Imam Syafi'i ini ke dalam riwayat telung dasa jelun puasa, telung dasa kalin khatam Quran, namatan Quran. Imam Syafi'i sebut-sebut ia jadi ulama mazhab beliau yang kita ikuti. Pertanyaan tiang, lebih sibukan Imam Syafi'i apa itu? Badik-badik enggak tu dengan Imam Syafi'i maulah berminta dah maulah ulama belik Sami jamaah. Ya lumbar pengajian, lumbar minta minta fatwa jamaahnya dan sebagainya. Lagu bau. Kenapa? Karena beliau perangan diri masalah. Beliau yang sayang dirinya, kapan lagi saya harus bisa melakukan ibadah sebaik mungkin kecuali di bulan Ramadan. Nah itu arak dengan din mikir barat menu Sami jamaah. Pokok sa puasa doa. Enggak mun paran puasa ni kin dek mangan, dek ngenem doa. Mohon maaf, kalau kualitas kita seperti itu Bapak Ibu, inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak yang hanya orang kelihatannya berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak hiasi kehidupan atau waktu dia berpuasa ini dengan amalan-amalan yang baik. Maka Sami jamaah, alangkah meruginya seseorang bila mana berjumpa dengan bulan suci seperti ini, motivasi ibadahnya rendah, motivasi ibadahnya malas-malas. Sami jamaah, sangatlah merugi. Kenapa? Karena ini ibaratnya adalah musim panen. Kira-kira lamun itu berduyang kebun, walaupun wah liwat searan musim duren dia, andin selapuk lolon duren niki berbuah rata-rata 100 buahan per pohon. Kira-kira cemoh dah boleh. La ilaha illallah. Masa tak sedih, masa ya kecewa Sami jamaah. Ini adalah kesempatan, pasti cemoh senang bahagia. Maka ibaratnya puasa ini adalah bulan kita panen, bulan kita menuai hasilnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Sekecil apapun ibadah itu, Anda akan mendapatkan nilai yang sangat besar. Maka kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, benar-benar mengoptimalkan ibadah ini sebaik-baiknya, malamnya kita banyak melakukan ibadah, apakah itu tarawih, apakah itu witirnya, apakah itu rawatib atau menghidupkannya dengan bacaan Al-Quran. Siangnya juga demikian Sami jamaah, kita pergi beraktivitas mencari rezeki, tetapi kita juga ada iktikaf, ada baca Quran. Maka semua itulah yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Makanya puasa ini, hamba Allah, mengapa puasa ini disyariatkan? Tujuannya untuk bertakwa. Bagaimana kita bertakwa? Lihat, puasa itu mengajarkan kita kejujuran, puasa itu mengajarkan kita kedisiplinan, puasa itu mengajarkan kita untuk bisa melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Puasa juga mengajarkan kita bagaimana mencegah diri kita, mulut kita, pekerjaan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka jadilah kita orang yang bertakwa, hadirin Allah. Kenapa? Karena posisi yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita, mohon maaf, standar kemuliaan di hadapan Allah yang disebutkan oleh Allah bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat dan golongan, tetapi standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu ditandai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa itu Sami jamaah dihadirkan oleh Allah
kapan dan dimanapun kita harus hadirkan. Takwa itu tidak dibatasi oleh ruang, takwa itu tidak dibatasi oleh waktu. Makanya Al-Quran mengatakan, bukan la'allakum tattaquna fi Ramadan, supaya kamu lebih bagus, lebih baik di bulan Ramadan saja. Tidak. Makanya dia menggunakan sighah fi'il mudhari', la'allakum tattaquna, supaya kamu bertakwa. Fi'il mudhari', kata kerja mudhari' itu apa artinya? Yufidu at-tajaddud wal istimrar. Tujuannya adalah supaya Anda continue bertakwa, berlanjut ketakwaannya, bukan hanya dibatasi oleh tempat dan ruang. Itulah makna kata-kata takwa sami jamaah. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum sami sila pada paksa diri, periak diri, karena sekecil apapun ibadah itu besar nilainya. Termasuk mohon maaf, bukan hanya sekedar tulisan niki, mari kita berzakat. Lamun zakat fitrah doang badik sekedik sami jamaah. Aran wayeun tenjul-tenjulan bau lah bener, tendang-tendang sekedik boya-boya bener. Kemen aran 3 kilo. Lagu zakat mal sila sami jamaah. Nggih, zakat-zakat yang mungkin kita teledor, kita lupa atau kita malas menghitungnya. Sila kita jujur, berapa aset yang kita miliki saat ini? Berapa harta yang ada dalam diri kita? Kalau memang itu sudah mencapai nisabnya, berarti kita harus mengeluarkan zakat itu. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kebutuhan harta kita sebenarnya, kebutuhan kita. Jadi bukan, mohon maaf, keperluan orang miskin, tetapi harta itu perlu disucikan. Pribadi ini juga perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya bersih, supaya suci. Apa yang bisa kita gunakan untuk mensucikannya? Zakat sami jamaah. Itulah di antara cara kita untuk menjaga harta kita. Nggih? Maka sila sami jamaah, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita kurang motivasi, karena ini adalah momentum terbaik. Maka sekecil apapun ibadah yang bisa kita lakukan akan dinilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pikir demikian sami jamaah sebagai motivasi saja agar kita terus. Soalnya mohon maaf, terkadang itu semangat ele awal doang ibadah. Si semangat sami jamaah sejadah berjulu datang ketimbang manusia. Mun kapling yang julu ieu tanda aku hati. Mau makin sakulo sejadah menum belain. Belain dengan sakulo sejadah berjulu lai. Muka ben terlupa seminggu doang engkah. Mulain makin ja, mulain kurangan, mulain sepian. Sami jamaah, bukan begitu cara kita. Orang yang bertakwa dalam kondisi apapun, dia akan senantiasa menghadirkan motivasi ibadah yang tinggi. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang dapat yang sampaikan.